Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifah Intan Febrianti dari Prodi Pendidikan Akuntansi kelas 2023A dengan NIM 2308030404062. Soal yang pertama yaitu setiap orang mencintai bangsa dan negaranya menurut caranya masing-masing. Sebagai mahasiswa, peran apa yang sudah Anda lakukan untuk bangsa dan negara Anda sebagai wujud semangat nasionalisme? Menurut saya, peran mahasiswa dalam membangun semangat nasionalisme sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan dan membangun kesadaran nasionalisme yang baik. Mahasiswa harus memiliki sikap cinta terhadap tanah air dan berperan dalam menumbuhkan sikap nasionalisme yang dapat disertai dengan wawasan pengetahuan yang tinggi tentang negara, suku, budaya, dan agama. Peran mahasiswa dalam membangkitkan semangat nasionalisme di era modern juga sangat penting, karena informasi dan teknologi untuk mendorong kesadaran akan identitas nasional. Selain itu, pendidikan kewarganegaraan juga merupakan kajian penting untuk membangun semangat nasionalisme yang dapat membantu mahasiswa memahami kesadaran dan nilai-nilai Pancasila yang penting untuk bangsa dan negara. Soal yang kedua, syarat terbentuknya negara adalah mempunyai wilayah, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat. Namun, meskipun syarat tersebut telah terpenuhi, suatu negara memerlukan syarat tambahan yaitu adanya pengakuan dari negara lain, baik de facto maupun de jure. Coba jelaskan. A. Apa yang dimaksud dengan berdaulat itu? B. Apa fungsinya pengakuan negara lain bagi suatu negara? Untuk jawaban yang A, berdaulat itu merujuk pada sebuah negara yang merupakan entitas hukum internasional yang memiliki kemampuan untuk menjalin hubungan internasional dengan negara lain. Dalam konteks ini, berdaulat adalah sebuah kriteria yang diperlukan agar suatu negara dapat dipengaruhi hukum internasional dan memiliki hak-hak yang diakui oleh negara lain. Untuk jawaban yang B, pengakuan negara lain bagi suatu negara berfungsi sebagai bukti terhadap keberadaan negara tersebut dalam hukum internasional. Dengan pengakuan de facto, negara lain mengakui faktisnya bahwa suatu negara berada dan beroperasi sebagai entitas hukum internasional, meskipun tidak secara resmi. Sedangkan pengakuan de jure melibatkan suatu proses resmi untuk mengakui keberadaan negara tersebut, yang biasanya dilakukan melalui perjanjian atau konvensi internasional. Pengakuan negara lain dapat membantu meningkatkan harga negara dalam dunia internasional dan memperkuat posisi negara tersebut dalam hubungan internasional. Soal yang ketiga, siapa yang berwenang membuat konstitusi di suatu negara? Dan apabila konstitusi tersebut sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat, bagaimana cara memperbaikinya? Jawaban nomor 3, yaitu membuat konstitusi di suatu negara adalah tugasnya dari pemerintah terkait dengan memperbaiki konstitusi yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat. Pemerintah menggunakan berbagai upaya seperti pendidikan, penyuluhan, dan program-program yang dapat mencegah dan mengatasi masalah sosial. Masyarakat juga memiliki peran dalam penanggulangan masalah sosial seperti memiliki kesadaran, partisipasi, dan prinsip gotong royong. Soal yang keempat, John F. Kennedy pernah mengatakan, jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada negaramu. Kalimat ini sebenarnya bagus jika dikaitkan dengan semangat nasionalisme. Namun, apabila berhubungan dengan hak dan kewajiban, tentu akan aneh apabila negara hanya memberikan kewajiban tanpa menuntut haknya. Menurut Anda, bagaimana konsep yang benar dalam memahami hak dan kewajiban dalam hubungan antara negara dan warga negara? Jawaban nomor 4, hubungan antara hak dan kewajiban negara adalah saling terkait dan saling melengkapi. Hak-hak individu seperti hak atas kehidupan, kebebasan berpendapat, dan akses terhadap layanan kesehatan merupakan bagian integral dari keberadaan manusia sebagai individu yang berhak mendapat perlindungan dan pengakuan dari negara. Kewajiban negara adalah menjaga, melindungi, dan memenuhi hak-hak tersebut. Dalam menjalankan kewajibannya, negara harus menegakkan hukum, menyediakan pelayanan publik, dan menciptakan lingkungan yang memungkinkan setiap individu untuk menikmati hak-haknya tanpa diskriminasi.
Dengan demikian, hak dan kewajiban negara saling mendukung dan memperkuat satu sama lain. Soal yang kelima, agar penegakan hukum bisa berjalan optimal, kita tidak bisa hanya mengendalikan aparat saja. Kita memerlukan adanya peran serta masyarakat dalam penegakan hukum. Namun, di berbagai tempat masih banyak yang kita jumpai masyarakat yang belum sadar hukum. Coba berikan 3 ide bagaimana cara menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia. Jawaban nomor 5. Agar masyarakat Indonesia lebih sadar dan terlibat dalam penegakan hukum, berikut adalah 3 ide yang dapat diimplementasikan. Yang pertama, edukasi dan pengembangan. Edukasi masyarakat tentang hukum, kesadaran masyarakat terhadap penegakan hukum, dan pengembangan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengikat hukum dapat diperlukan. Edukasi masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai media seperti pendidikan di sekolah, program televisi, radio, dan sosial media. Edukasi ini dapat mencakup tentang hukum yang berlaku, tindakan yang dapat dilakukan ketika terjadi kejahatan, dan tingkat pengikatan hukum yang diperlakukan. Yang kedua, pemberian informasi. Masyarakat harus memberikan informasi mengenai kebijakan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Informasi yang diberikan harus terus terupdate dan dapat diakses mudah. Masyarakat juga harus diberikan informasi tentang bagaimana menanggapi kejahatan dan bagaimana melapor kejahatan. Yang ketiga, program pengembangan masyarakat. Program pengembangan masyarakat dapat diimplementasikan untuk menggembirakan masyarakat tentang penegakan hukum. Program ini dapat berupa workshop, seminar, dan kursus tentang hukum. Program ini juga dapat berupa program pemberdayaan masyarakat seperti program pemberdayaan wanita, program pemberdayaan masyarakat yang terdampak kejahatan, dan program pemberdayaan masyarakat yang terdampak kejahatan. Dengan implementasi ide-ide di atas ini, kita dapat membangun kesadaran masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia. Sekian dari saya, mohon maaf jika saya ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.